Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tiada berbilang. Syukur yang tinggi kita panjatkan kehadirat Allah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya tiada pilih kasih. Syukur yang mendalam, ungkapan terima kasih yang kita panjatkan dalam gerak dan diam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh ampunan dan keberkahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan iman dan kualitas puasa kita pada tahun ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sejenak kita renungkan, apakah puasa kita sudah benar? Apakah puasa kita sudah berkualitas? Dan apakah puasa kita nantinya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini adalah pertanyaan mendasar yang seharusnya menjadi bahan muhasabah bagi kita semuanya. Jangan sampai kita berpuasa 1 hari penuh, bahkan 1 bulan penuh, dan akhirnya kita hanya mendapatkan lapar, haus, dan kelelahan saja. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal 'atash. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa banyak sekali orang yang hanya menahan lapar dan haus ketika berpuasa. Maka mereka ini tidak mendapatkan kebaikan pahala dari puasanya. Lantas, bagaimana kita menjaga amal puasa kita agar tidak rusak? Bagaimana kita bisa meraih ibadah puasa yang berkualitas? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang monumental Ihya Ulumuddin membagi puasa dalam 3 tingkatan. Yang pertama, saumul yaitu puasanya orang-orang umum. Orang dalam kategori ini mereka berpuasa dengan menahan lapar, haus, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mereka menahan tidak makan, tidak minum, dan mencegah dari perbuatan yang membatalkan puasa selama 1 hari penuh. Puasa yang seperti ini sah menurut ilmu fikih dan merupakan tingkatan puasa yang paling mendasar. Yang kedua, saumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang khusus, yaitu selain mereka tidak makan, tidak minum selama 1 hari penuh seperti orang yang berpuasa secara umum, golongan ini menambah dengan menjaga panca inderanya dari perbuatan tercela yang dapat merusakkan pahala puasa. Mereka tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Mereka tidak mendengar berita hoax, kabar yang mengandung hinaan, ejekan, dan kabar yang menimbulkan permusuhan. Mereka menjaga lisan dari perkataan bohong, hina, dusta, dan fitnah. Mereka menghindari dari mengatakan yang mengandung adu domba, bullying, bahkan sekedar kata-kata kotor. Mereka menjaga dari perbuatan yang diharamkan oleh agama, meskipun sangat kecil dan ringan, misalnya makan dengan berbuka barang yang haram, meskipun itu miliknya sendiri. Mereka menjaga perutnya dari kekenyangan ketika berbuka dan makan sahur, meskipun dari makanan dan minuman yang dimiliki, untuk menghindari rasa kantuk dan malas dalam beribadah.
karena dalam dirinya terpaku niatan yang kuat untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Yang ketiga yaitu shaumul khosaisul khusus, yaitu tingkatan puasa yang paling tinggi. Selain melakukan kedua tingkatan di awal tadi, golongan ini senantiasa menjaga akal dan hatinya hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Yang muncul dalam perbuatannya adalah ihsan, yaitu perbuatan yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Demikianlah tadi kultum singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk terus beramal baik dan menebar kebaikan. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.